Tiga kemungkinan yang nyebabin kamu gagal ketika interview kerja. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang masih setia ngunjungin channel ini. Jadi ceritanya, beberapa minggu yang lalu saya bikin polling di salah satu saya sebut sosial media. Tapi ini beda sama Facebook, sama Twitter dan lain-lain karena isinya profesional semua. Namanya LinkedIn. Jadi buat kalian mungkin pasti familiar lah ya namanya LinkedIn. Nah di situ saya bikin polling nih. Saya nanya, kebanyakan kalian gagal di tahap apa sih dalam tes kerja? Nah, dari polling itu hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat 57% mereka itu gagal di interview HR dan interview user. Kalau dengar cerita gagal interview HR sama interview user, saya tuh jadi keinget waktu saya masih jadi fresh graduate. Di saat saya masih jadi job seeker yang setiap hari kerjanya nyari kerjaan dan setiap hari juga kerjaannya tes kerja dan setiap hari juga kerjanya melihat pengumuman diterima dan ditolak. Jadi kalau namanya job seeker, gagal itu adalah hal yang wajar dan hal yang normal. Kalau kalian belum pernah gagal, kalian melewatkan satu pengalaman yang cukup penting dalam nyari kerja. Oke, saya nggak ngomongin ke situ. Seperti janji saya akan kasih tips gimana sih bisa mengatasin kegagalan di interview HR dan interview user. Tapi sebelum lari ke sana, saya mau share beberapa hal atau mungkin penyebab kalian gagal interview HR dan interview user. Tapi by the way ini nggak hanya untuk kalian, jadi untuk saya juga. Karena dulu saya juga pernah gagal. Dan setelah saya observasi atau ketika saya coba flashback nih ya pengalaman saya ketika tes kerja di beberapa perusahaan yang pernah saya tesin. Dan di perusahaan saya sekarang juga, saya coba menganalisa dan menilai kemungkinan apa aja sih yang bikin kamu gagal ketika interview tes kerja. Kalau secara pribadi saya kategorikan menjadi tiga kemungkinan yang nyebabin kamu gagal ketika interview kerja. Yang pertama, communication skill. Jadi ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Ngomongin tentang komunikasi atau kemampuan berkomunikasi, ini nggak melulu bicara tentang speak in English fluently. Tapi kadang ini juga bicara ketika kalian berbicara dalam bahasa Indonesia, kalian bisa nggak sih menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar? Dalam arti nggak banyak loh orang yang bisa ngomong dengan lancar ketika interview. Karena saya pribadi ketika pertama kali interview kerja, saya tuh sangat nervous dan kadang ingin mengucapkan selamat pagi pun udah sangat susah. Sekalipun bisa nanti akan diimbuin kata-kata, contohnya, selamat siang, perkenalkan nama saya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini bikin nilai, kalau saya bilang nilai ya, communication skill kalian tuh jelek. Jadi orang atau HR atau user yang lihat kalian tuh kayak, orang ini komunikasinya kurang bagus. Nah, jadi nggak salah juga mereka menilai seperti itu, karena mereka juga di-challenge loh untuk menilai orang dalam waktu yang sangat terbatas. Bayangin aja nih, kamu sebagai HR atau sebagai user, nilai seseorang dalam waktu mungkin bisa dibilang 30 menit. Gimana caranya ya? Dia melihat dari kemampuan berkomunikasi kamu. Makanya kalian harus improve nih communication skill kalian. Ini nggak ngomongin tentang bahasa Inggris doang, nggak hanya ngomongin tentang kemampuan bahasa asing, tapi ngomongin tentang gimana sih ketika kalian berkomunikasi, ketika kalian ditanya sesuatu, ketika kalian mengutarakan pendapat. Nah, itu penting banget dilatih. Caranya gimana ngelatihnya? Kalian harus sering-sering latih ngomong, entah itu di depan kaca, di depan teman kalian, atau mungkin di depan partner kalian yang lagi nyari kerja. Latih ngomong terus, kemampuan berbahasa, berkomunikasi. Itu penting banget. Dan nggak banyak juga nih yang tahu nih, by the way. Kalau kita interview kerja, itu juga ngomongin like and dislike loh. Dan itu hal yang normal, karena user itu adalah calon bosmu. Dan bayangin deh, ketika kalian jadi seorang bos dan kalian akan meng-hire salah satu anak buah, bawahan lah ya, jangan anak buah. Pasti kalian harus milih dong mana yang kalian suka. Nggak mungkin kalian memilih orang yang nggak kalian suka. Makanya ketika interview kerja, sebisa mungkin kalian jaga ritmenya, jaga atmosfernya. Kalau mungkin ada kesempatan atau mungkin ada peluang kalian berargumen, ya usahakan kalian menyampaikan argumen itu dengan baik dan benar juga. Jangan malah bikin si usernya atau HR-nya jadi males ya anak ini. Jangan sampai seperti itu. Walaupun kalian benar, tapi dengan penyampaian yang salah, kalian nggak akan benar lagi, tapi kalian akan salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah technical skill. Nah, ngomongin technical skill.
Jadi kalau ngomongin technical skill, ini spesial atau khusus banget buat interview user. Karena apa? Kalau interview HRD, HR nggak akan banyak nanyain tentang skill. Dia lebih nanyain tentang tips yang terakhir nanti. Nah, untuk skill ini ketika kamu interview user tuh penting banget. Beberapa user itu ada yang strict banget dengan namanya skill. Calon karyawan saya harus punya skill bisa ini bisa itu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga user yang skill saya nggak perlu yang pintar-pintar banget, yang penting dia mau belajar. Ada juga seperti itu. Tetapi sebagai job seeker, kalian harus persiapkan worst case-nya dong, kemungkinan terburuknya dong. Kalian bakal ketemu sama user yang bakal nanyain technical skill sesuai dengan bidangmu. Makanya ketika kamu lulus kuliah, ada masih banyak cukup waktu untuk memperdalam skill kalian. Biar kalian ketika diadu dengan universitas lain, dengan alumni lain, kalian tuh tetap nomor satu. Jadi jangan sampai kalian males-malesan dan akhirnya ketika diadu skillnya kalian kalah. Oke? Tapi by the way, ngomongin tentang skill ini nggak mutlak ya, karena ada beberapa yang nanyain, ada beberapa yang nggak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, non-technical skill. Nah, non-technical skill ini di luar dari skill background kalian atau pendidikan kalian. Contohnya apa non-technical skill, Bang? Non-technical skill tuh kayak contohnya kemampuan kalian dalam merencanakan sesuatu, mungkin kayak planning. Jadi biasanya si HR ini juga sering nanyain loh, planning kamu seperti apa sih? Gitu. Itu yang pertama. Ada juga si HR juga nanyain pengetahuan kalian tentang perusahaan yang kalian lamar saat ini. Banyak orang atau job seeker yang nggak tahu secara detail perusahaan yang sedang dilamar. Bahkan ini perusahaan bisnisnya apa, terus nanti dia posisinya apa, dia nggak tahu. Makanya kalian perlu banget improve non-technical skill juga. Kalian cari tahu perusahaan yang kalian lamar, kalian cari tahu posisi yang kalian lamar, terus kalian juga cari tahu nih, lingkup pekerjaan kalian tuh nanti ngapain gitu. Jadi kalian tuh punya banyak informasi di luar technical skill kalian. Ya. Ini biasanya nanyain HR. Nah, terus kayak tujuan kalian lamar ngapain sih? Terus cita-cita kalian dalam 1 tahun, bukan cita-cita, planning dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu seperti apa? Terus hal lain kalau kalian lamar di suatu pekerjaan yang mungkin itu remote area, pasti ditanyain tentang ketersediaan untuk bekerja jauh dari keluarga. Itu juga sering banget ditanyain. Dan nggak banyak juga yang bilang nggak mau jauh dari keluarga, tapi dia daftar perusahaan yang remote area, kayak di sawit, kayak di mining, mungkin kayak di perusahaan oil and gas. Nah, itu akan jadi suatu masalah. Kalau untuk detail setiap tipsnya atau komponen elemennya saya udah siapin atau pisahkan di video saya sebelumnya. Jadi buat kamu yang pengen lihat lebih detail lagi, kalian bisa lihat video saya di channel ini juga di video-video sebelumnya. Jadi overall ada 3 hal itu, communication skill, technical skill, dan non-technical skill. Kemampuan dalam kita berkomunikasi, kemampuan dalam kita mengetahui atau ya dalam pendidikan ya, pendidikan kuliah atau technical skill ketika kalian kuliah. Yang ketiga non skill, jadi ya kayak tujuanmu harus jelas kenapa lamar perusahaan ini. Terus kamu tuh tipe kalau orang yang pengen tahu banyak nggak sih tentang perusahaan ini, atau jangan kamu cuma sekedar ngirim lamaran doang yang penting dipanggil terus tes kerja. Itu perlu kalian perhatikan, karena dari pengalaman saya sering banget nih gagal karena 3 hal ini. Saya nggak nguasain communication, saya nggak nguasain technical skill, dan saya nggak nguasain non-technical skill. Jadi kalau kalian pengen berhasil interview HR dan interview user, saran dari saya kuasain 3 hal ini. Ya, at least 70% sampai 80% kalian bisa lolos. Kalau kamu punya pertanyaan atau kritik dan saran terkait video ini, boleh tulis di kolom komentar atau mungkin kalian bisa direct DM ke saya di Instagram saya, udah saya tulis di bawah. Thank you buat kamu yang udah kunjungin channel ini. Cukup sampai di sini, cukup pendek, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, see you next time.